Oke halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini saya sedang berada di kandang penangkaran yang baru yang pernah saya ceritakan kemarin. Nah, jadi sebelumnya kita akan review dulu kandang ini ya. Jadi untuk ukuran pastinya ini masih belum, karena saya nggak pakai meteran kemarin. Jadi ini perkiraan aja ya. Untuk lebar bagian depan sampai belakang situ, lebar ini ya, dan belakang juga sama, itu 2 meter perkiraan. 2 meter bisa lebih ya, lebih sepertinya 2 meter. Dan untuk panjang kandang ini ke belakang itu perkiraan 3 meter lebih ya. Panjang sekali nih guys. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau mau memaksakan kandang ini masih bisa disekat 3 ya. Disekat 2 aja ini masih gede banget. Apalagi kalau jadi satu seperti ini ya. Sebenarnya kalau disekat 3 ini masih dibilang standar, masih standar ya. Tapi kalau ini sebenarnya sudah dikatakan super gede kandangnya. Jadi untuk tingginya sendiri ini sekitar 2 meter lebih juga ya, karena ini ram ini lebarnya 90 cm, 90 cm juga. Ini juga sudah berlebih-lebih, ditambah lagi dengan ini. Jadi kalau perkiraan ini 2 meter lebih ya. Jadi untuk dalam kandangnya apa aja yang sudah saya isi. Nah, ini konsepnya setengah aviari ya. Kenapa setengah aviari? Karena di sini ada tumbuhan-tumbuhan di dalamnya. Dan juga kandang ini luas sehingga kesannya seperti semi-semi hutan gitu guys ya. Walaupun hanya di daunan besar. Ini daunnya besar sekali ya. Nah, ini dia. Tinggi saya saya pakai kamera depan. Tinggi saya 180 cm. Nah, tadi kandangnya lebih tinggi daripada saya, berarti ya sekitaran 2 meteran. Bisa perkirakan sendiri lah ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam kandang ini. Ini masih manual semua, belum ada buat keamanan. Nah, ini sudah kita kasih orden ya. Ordennya dari baju bekas, jadi masih terkesan biasa semua ya. Nih, untuk lantainya ini saya kasih dasaran tanah dicampur dengan pasir ya, sedikit pasir. Ini rencana mau ditambah lagi supaya lebih garing lagi bagian bawahnya ya, biar nggak becek juga kalau kita nyiram air di bawahnya ini. Nah, ini dia luas. Untuk tank keringan saya sengaja buat nggak begitu banyak, karena supaya jangkauan terbang meri batu tersebut agak jauh gitu ya. Nah, ini itu ke sana kan lumayan jauh, itu 1,5 meter atau 2 meteran, nggak sampai ya. Jadi kalau kebanyakan tenggeran dia, jadi dia hanya lompat-lompat aja, nggak terbang gitu. Kalau tenggerannya jauh seperti ini kan dia bisa terumbar dengan sendirinya gitu ya. Makanya saya buatkan tenggerannya yang jarang-jarang ya. Kita akan lihat masuk ke dalamnya ya. Nah, di sini sudah saya sediakan tempat makannya. Tempat makannya yang standar ini biasa dari tempat bekas ember cat ya. Jadi kita menggunakan barang yang ada ya, memanfaatkan barang bekas-bekas ya. Jadi nggak harus semua itu baru dan nggak harus beli ya. Kalau ada pun gunakan ya. Ya, tapi jangan sampai juga Anda beli cat dulu, catnya Anda buang, beli ininya ya juga jangan. Maksud saya bekas-bekas saja gitu. Oke. Nih,
daunnya ini lebar guys tuh. Nah di sini saya sudah sediakan baru 2 glodok ya, satu glodok kotak, yang satunya glodok bulat seperti ini. Nah jadi nanti terserah mau pilih yang mana, dan rencananya mau saya tambah lagi glodok. Sebenarnya kandang ini mau saya masukkan lebih dari 1 betina ya, 2 atau 3 atau 4 ya, nanti sebisanya dimasukkan ke dalam kandang ini berapa gitu ya. Kalau jodohnya 2 ya udah 2 itu, kalau misalnya bisa 3 bisa 4 atau 5 ya kita teruskan, nanti kita tambah lagi glodoknya. Nah ini glodoknya saya sengaja saya selipkan di balik pepohonan ini ya, bukan pepohonan, pertumbuhan ini, supaya kesannya seperti di alam gitu ya. Dan juga apa fungsinya? Fungsinya untuk murai-murai batu betina yang agak sensitif ya. Jadi dia nggak terbiasa dengan keramaian, jadi dia memilih untuk sembunyi. Kalau dari depan tadi nggak kelihatan ya, ini kita dari depan tuh nggak kelihatan kan, ketutup ya, hanya sedikit-sedikit kelihatan dari celah-celah dedaunan ini ya. Nah ini glodok seperti ini tujuannya untuk murai batu yang tidak begitu suka dengan kegelapan ya. Jadi ini udah agak terang ya, cahayanya masuk di sini. Cahayanya masuk di sini. Jadi kalau murai-murai batu seperti ini biasanya murai batu betina yang rawatan dari lolohan tangan ataupun yang sengaja jadi jinakkan dengan manusia. Nih kalau ini biasanya cocok nih untuk indukan-indukan dari hutan ataupun lolohan induk, karena dia biasanya sensitif, tingkat sensitifnya itu tinggi. Nah jadi walaupun pintu terbuka masih ada kain sebagai pengcover ya, pengcover kalau misalnya kita lupa ataupun lupa ngunci kemudian didorong angin, masih ada kainnya ya. Seenggaknya walaupun masih bisa sedikit kalau dia cari celah, seenggaknya dia mengurangi resiko secara langsung gitu ya. Nah ini juga saya menggunakan baju bekas yang dirobek menjadi 2, jadikan ordennya ya. Jadi bukannya kita nggak sanggup beli bahan-bahannya, tapi kita mencoba untuk memanfaatkan barang yang ada ya. Dan juga di sini selalu saya buatkan dari dulu di video saya memanfaatkan barang-barang yang bisa terpakai untuk dijadikan acuan ataupun contoh di YouTube saya ya, supaya teman-teman yang mau menangkar itu nggak usah mikir-mikir yang aneh-aneh ya, cari orden dulu, wah cari baskom yang bagus dulu yang mengkilat. Nggak perlu, karena murai batu tidak membutuhkan hal seperti itu ya. Murai batu itu yang penting dia nyaman, pakan terjaga, air ada ya, kemudian keamanan kandang itu ada gitu ya. Itu guys. Dan juga ini tempat mandinya saya menggunakan, kita lihat ya, tuh kita tutup dulu. Nih masih belum pakai ceklekan gitu, saya lupa kemarin beli, karena kita agak jauh dari tempat jual apa barang toko bangunan, jadi ya kita pakai seadanya aja dulu. Nah ini dia, ini tempat mandinya sudah saya buatkan dari jerigen bekas ya. Ini jerigen yang udah pecah nih tuh. Jadi sebenarnya banyak jerigen yang masih bagus itu, tapi baik lagi tadi kita memanfaatkan barang yang ada daripada ini mubazir. Kita gunakan nih, udah saya uji coba air yang saya tampung di sini selama hampir 2 minggu ya, lebih kalau 1 minggu, kalau 2 minggu kayaknya kurang. Jadi ini bisa untuk digunakan, jadi nggak usah pusing untuk menangkar murai batu. Nggak perlu budget banyak, nggak perlu barang baru, nggak perlu sibuk yang lainnya. Yang penting ada niat untuk membuat kandang murai batu ya, dan mempunyai syaratnya juga mempunyai indukan jantan dan betina
Ya, itu yang paling penting. Dan juga saya sudah siapkan kotak jangkrik di sana. Itu kotak jangkrik yang di markas kita bawa sini karena kotak jangkrik di situ banyak. Nih, kebetulan kotak jangkrik di markas ada 1, 2, 3, ya 3, yang satunya itu 2 besar-besar, ya bisa dikatakan 4. Nah, jadi sama ini 5. Jadi yang ini saya bawa ke sini karena nganggur dan kita coba beternak di sini. Ya, misalnya mudah-mudahan kalau misalnya berhasil, ada kemungkinan kita akan tambah lagi kandang, ya bisa. Sini bisa, di sini bisa, ya. Masih banyak lokasi untuk dibuat kandang. Yang penting kita coba dulu, kita belajar bertahap ya. Nah, rencana juga nanti yang ngerawat ini mungkin saya dan dibantu dengan adik ipar saya juga. Dan nanti kalau sudah lincah barulah kita lepas, dan kalau misalkan sudah menghasilkan barulah nanti kita bertahap bertambah, ataupun ini kita sekatkan ataupun kita buat kandang baru. Ya, kita lihat nanti bagaimana lanjutannya. Oke, jadi untuk ukuran kandang tuh ini super besar ya. Ini kandang terbesar yang pernah saya buat ya, dan kita belum uji coba. Besok akan kita uji coba. Murahnya sedang masa penjodohan. Nanti setelah masa penjodohan selesai barulah kita bawa ke sini, kita lihat bagaimana reaksinya di sini ya. Jadi untuk ukuran kandang nggak harus segede ini ya, nggak harus. Jadi lebih kecil, 1 kali 1 meter, 1 kali 2 meter, 1,5 kali 2,5 meter, 1, ya terserah, nggak ada jadi masalah. Yang penting ada niatan buat kandang ini. Saya hanya mereview kandang yang super besar ini dan dalamnya seperti itu. Ya, kalau dipaksa bilang aviari ini bisa juga nih. Tapi nggak mau saya bilang ini kandang aviari karena ini untuk ternak murai batu khusus. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan video ini menginspirasi teman-teman semua. Dan jangan takut untuk menangkar, dan jangan ragu, maju terus pantang mundur. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini. Tinggalkan komentar jika ada ingin ditanyakan tentang seputaran ternak murai batu ataupun kandang ternak murai batu ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.